Ibu kota Israel hilang dari peta, Hamas lancarkan serangan misil besar ke Tel Aviv Andika. Hamas started this war on October 7th. Hamas is choosing to continue this war by refusing to release our hostages and continuing to attack Israel. Sayap bersenjata Hamas Brigade Al-Qassam mengatakan pihaknya melancarkan serangan, rudal besar, ke Tel Aviv pada Minggu. Militer Israel pun membunyikan sirene di pusat kota untuk memperingatkan kemungkinan roket masuk. Dalam sebuah pernyataan di saluran Telegram pada Minggu, Brigade Al-Qassam mengatakan roket-roket tersebut diluncurkan sebagai tanggapan atas apa yang mereka sebut sebagai pembantaian Zionis terhadap warga sipil. TV Hamas Al-Aqsa menyebutkan roket diluncurkan dari jalur Gaza. Padahal, Reuters melaporkan sirene roket tidak terdengar di Tel Aviv selama 4 bulan terakhir. Namun, alasan munculnya sirene terbaru tidak segera diungkapkan oleh militer Israel. Layanan medis darurat Israel mengatakan mereka belum menerima laporan adanya korban jiwa. Serangan itu menandakan faksi Islam masih mampu menembakkan roket jarak jauh meskipun lebih dari 7 bulan serangan militer Israel menghancurkan dari udara dan darat. Media Israel mengatakan roket ditembakkan dari Rafah di Gaza Selatan, tempat tentara Israel melakukan operasi militer intensif. Laporan media juga mengatakan sirene roket terdengar di banyak kota besar dan kecil, termasuk Herzliya dan Petah Tikva, selain Tel Aviv. Tentara Pertahanan Israel, IDF, melaporkan sekitar 10 roket diluncurkan dalam serangan tersebut, menurut Times of Israel, mengutip tentara. Beberapa laporan mengatakan roket telah dicegat oleh sistem pertahanan Israel, dan menambahkan bahwa beberapa roket lainnya mendarat di berbagai daerah. Sementara itu, Christopher Lockyer, Sekretaris Jenderal Doctors Without Borders, MSF, mengatakan timnya melihat pencekikan lebih lanjut di jalur Gaza, sejak pasukan Israel menutup penyeberangan Rafah serta hukuman kolektif lebih lanjut terhadap rakyat Gaza. Karena pasokan bahan bakar yang kritis, mereka harus menutup rumah sakit tertentu dan memindahkan pasien ke rumah sakit lain, katanya kepada Al Jazeera. Permasalahan di sana menjadi semakin rumit karena pasokan air sangat penting. Kami sendiri tidak mampu mendistribusikan air sebanyak yang kami bisa, ujarnya. Minggu lalu mereka mendistribusikan 400.000 liter air, minggu ini mereka mendistribusikan 50.000 liter, 1/8 dari apa yang dapat kami lakukan karena kekurangan bahan bakar. Keok, Israel dikabarkan mundur dari serangan besar-besaran di Rafah. Para pejabat Israel dilaporkan telah membatalkan rencana serangan darat besar-besaran di Rafah. Menurut sejumlah sumber, Israel akan menenangkan pemerintahan Presiden Amerika Serikat, AS, Joe Biden dengan membatasi operasi pada serangan yang dirancang untuk memusnahkan benteng terakhir Hamas di Gaza, tanpa meningkatkan krisis kemanusiaan. Saya pikir adil untuk mengatakan Israel telah memperbarui rencana mereka, ujar seorang pejabat senior AS kepada wartawan pada Selasa, 21 Mei 2024. Dia menjelaskan, mereka telah memasukkan banyak kekhawatiran yang telah kami ungkapkan. Pejabat pemerintah tersebut berbicara tanpa menyebut nama setelah kunjungan penasihat keamanan nasional Gedung Putih Jack Sullivan ke Israel pada Minggu. Biden telah berulang kali memperingatkan terhadap serangan besar-besaran di Rafah, tempat lebih dari 1 juta warga Gaza mengungsi setelah lingkungan mereka diratakan oleh pemboman Israel di daerah kantong Palestina.
Presiden AS awal bulan ini mengancam akan menghentikan beberapa pengiriman senjata Amerika ke Israel jika invasi Rafah berjalan sesuai rencana. Pembicaraan Sullivan dengan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu tampaknya membuahkan hasil. Ini adalah diskusi yang sedang berlangsung, pembicaraan yang sedang berlangsung, ujar pejabat AS itu. Ini konstruktif. Baca juga Presiden Kolombia perintahkan pembukaan kedutaan besar di wilayah Palestina. Netanyahu telah berjanji terus melanjutkan upayanya untuk menghancurkan Hamas, terlepas dari tekanan AS dan protes internasional atas jatuhnya korban sipil di Gaza. Dia berpendapat pada Maret bahwa Israel tidak dapat memenangkan perang tanpa melenyapkan batalion Hamas di Rafah. Netanyahu juga mengklaim pasukan Israel telah memusnahkan 19 dari 24 batalion Hamas di Gaza. Namun, para pejabat AS mengatakan kepada Politico bahwa hanya sekitar sepertiga pejuang Hamas yang terbunuh sejak perang dimulai pada Oktober, dan sekitar 65% terowongan kelompok pejuang tersebut masih utuh. Hamas juga telah merekrut ribuan anggota baru di tengah pertempuran dengan Israel. Lebih dari 800.000 pengungsi Palestina telah meninggalkan Rafah, dekat perbatasan Gaza dengan Mesir, sejak pasukan Israel mulai melancarkan serangan yang ditargetkan di kota tersebut awal bulan ini, menurut perkiraan PBB. Pasukan Israel mengeluarkan perintah evakuasi di sebagian Rafah, memaksa warga sipil mengungsi ke daerah yang dipenuhi puing-puing yang sebelumnya dibom. Ketika ditanya apakah revisi rencana Israel akan menyelesaikan masalah yang diangkat Biden, pejabat AS mengatakan rezim Zionis berada di jalur yang benar. Saya harus mengatakannya setelah keluar dari Israel beberapa hari terakhir ini, cukup jelas bahwa Israel menanggapi kekhawatiran tersebut dengan serius, ungkap dia. Israel telah membunuh lebih dari 35.000 orang di Gaza sejak konflik dimulai, menurut otoritas kesehatan setempat. Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional pekan ini menyerukan penangkapan Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan perang.